buat teman-teman kita langsung memasuki tol teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat dulu cara pengoperasian pedal shift control ini teman-teman ya. Jadi jadi teman-teman tuh dia 7 speed teman-teman ya, 100 km per jam ya. Enak banget ini buat satset-satset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ya bersama saya di channel Uke Julianto atau channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video kali ini saya bakalan nge-review sekaligus kita bakalan nanti langsung test drive nih ya. Saya bakalan nanti test drive ke tol teman-teman ya, karena mungkin di video saya sebelumnya ada yang menanyakan, Bang tolong test drive pedal shift control dong, pop drivingnya, terus sama perbedaan mode eco dan mode power pada mobil All New Agya 2023-2024 ini. Nah kebetulan buat teman-teman semua yang lagi memilih-milih nih buat kendaraan, kira-kira kendaraan mana yang cocok buat teman-teman semua, teman-teman bisa simak dan tetap ikuti video saya selanjutnya, karena saya bakalan memberikan informasi yang menarik nih terkait fitur-fitur yang ada di dalam mobil All New Agya 2023-2024 ini. Nah sebelum itu kita bakalan nge-review satu persatu dulu yuk. Siapa tahu teman-teman yang belum sempat menonton channel saya, teman-teman bisa simak video saya, dan di sini saya bakal nge-review satu persatu kenapa sih mobil All New Agya ini kendaraan yang terpopuler di tahun 2024 ini. Nah di sini kita lihat teman-teman ya, pada mobil All New Agya ini di bagian headlamp depan dia ini sekarang sudah LED multi reflektor teman-teman, di mana lampu ini dia tidak memakai bohlam ya, tetapi dia memakai lampu LED langsung, dan di sini sudah dilengkapi dengan list lampu kecilnya ya, seperti lampu LED pada umumnya teman-teman ya, dan dia dari segi tekstur headlampnya pun terlihat lebih sporty teman-teman ya. Dan juga di bawahnya di sini teman-teman ya, dia dilengkapi dengan lampu DRL teman-teman ya, tetapi dia sudah tidak menggunakan lampu fog lamp. Di sini dia sekarang digantikan dengan lampu DRL teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang sudah memilikinya ya kendaraan ini, buat teman-teman yang lampunya ini kurang fokus ataupun kurang terang, saya juga sudah membuatkan bagaimana cara untuk menyetel lampu headlamp depan biar lebih fokus teman-teman, karena memang dari standar pabrikan sesuai dengan standar pabrikan setelannya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan setelannya ya. Dan lalu dari sini, dari motif bagian bumper depan dia ini warnanya hitam dop teman-teman ya. Dia sudah jadi warnanya ini dia lebih elegan teman-teman ya. Di sini saya bakal nge-review singkat tentang mobil All New Agya. Kalau untuk lebih detailnya teman-teman bisa simak video saya di sebelumnya. Nanti saya cantumin link deskripsi teman-teman ya. Sekarang kita lihat di bagian ban dan peleknya teman-teman ya. Di sini peleknya dia menggunakan ring 14 teman-teman ya. Jadi dia sudah pelek racing tapi yang satu warna, tetapi si mobil All New Agya ini dia menggunakan ring 14, ban Campiro-nya juga ya. Jadi untuk ban serep dia menggunakan pelek kaleng teman-teman. Dia sudah pelek racing, tetapi yang untuk tipe GR-nya dia yang ring ukuran 15 yang two tone color teman-teman ya. Nah lalu teman-teman bisa disimak juga, mungkin teman-teman yang sudah memiliki banyak yang belum tahu teman-teman ya. Di sini teman-teman dia ada fitur cheat lock teman-teman ya. Mungkin di mobil-mobil lama juga sudah dilengkapi dengan fitur cheat lock ya, karena untuk mobil yang sekarang fitur cheat lock ini teman-teman bisa dilihat di sini off dan off. Itu artinya teman-teman dia nggak bisa dibuka dari dalam teman-teman ya. Kalau untuk fitur cheat locknya ini di onin, karena buat teman-teman pastinya kalau ada anak kecil ya, terutama yang anak kecil, dia pasti tangannya sering geratakan ya, walaupun sudah
dikunci secara otomatis. Yang namanya anak kecil pasti tangannya geratakan. Nah, jadi dia nggak bisa dibuka dari dalam, dia hanya bisa dibuka dari dalam aja teman-teman ya. Nah, dari luar aja ya teman-teman ya. Di sini kita langsung test drive teman-teman ya. Kita langsung test drive bagaimana pengoperasian pedal shift control teman-teman ya. Kita langsung test drive teman-teman ya. Nah, kita nyalain dulu di sini AC. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dulu ya. Untuk fitur yang ada di dalam interior, dia ini audionya sudah touchscreen teman-teman. Dia sudah touchscreen ya. Di sini fitur audionya juga sudah dilengkapi dengan fitur tailing teman-teman, di mana teman-teman bisa melakukan percerminan layar dari handphone ke audio itu sendiri teman-teman ya. Nah, lalu di sini untuk AC-nya dia sudah digital teman-teman ya. Dia udah digital dan nggak diputar-putar secara manual ya. Dan untuk tombolnya start stop, dia sudah start stop ditekan, dia nggak pakai kunci manual ya. Dan di sini untuk persnelingnya teman-teman bisa diperhatikan dulu ya buat teman-teman, karena kita bakal ngelakuin test drive. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya arti dari P, R, N drive dan S atau M ya, semi manual teman-teman. Di sini kita bakalan satu persatu menjelaskan bagaimana cara pengoperasian transmisi dan juga pedal shift control ini teman-teman ya. Nah, jadi pedal shift control ini kita pengoperasian satu persatu dan juga pastinya di mode power. Perbedaannya itu apa ya teman-teman ya. Dan lalu teman-teman bisa simak, kita langsung pop drive teman-teman. Di sini kita nanti langsung ke tol aja ya. Kita langsung dulu di mode drive teman-teman ya. Nggak ada yang ketinggalan kan ya? Nggak ada ya. Kita mode drive dulu ya. Soalnya di sini posisi letaknya juga nggak jauh dari tol teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan kondisi setirnya juga ya. Nih. Nanti kita bakalan langsung ke tol teman-teman ya. Di sini emang untuk tempatnya agak sedikit gelombang, karena kalau untuk pedal shift control ini lebih idealnya ini kita di jalan tol teman-teman. Gimana pada saat mengoperasikan pedal shift control ini teman-teman bisa merasakan sensasi cara berkendara seperti mobil-mobil high class teman-teman. Dengan harga yang 190 jutaan teman-teman bisa merasakan sensasinya ya, karena untuk mobil-mobil yang lain belum tentu dia memiliki fitur pedal shift control ini teman-teman ya. Nah, jadi nanti juga kita bakalan menggunakan mode power teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap simak videonya sampai dengan selesai, dan jangan lupa buat teman-teman like dan subscribe channel saya biar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ya, karena saya bakal memberikan informasi yang menarik nih terkait fitur-fitur dan juga problem pada mobil teman-teman semua ya. Nah, buat teman-teman kita langsung memasuki tol teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat dulu cara pengoperasian pedal shift control ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau yang masih pemula, lebih baik teman-teman belajar dulu di jalan raya biasa ya. Karena kalau yang nama pedal shift control, kalau misalkan salah pengoperasian dia nggak berfungsi teman-teman. Nanti dia bakalan ada yang namanya suara sirine kalau teman-teman telat mengoper gigi teman-teman. Di sini masih mode eco ya. Nah, di sini kita coba pakai power mode teman-teman ya. Di sini kita pakai power mode. Tarikan tenaganya dia teman-teman bisa perhatikan ya. Kecepatannya itu untuk akselerasinya dia meningkat secara drastis teman-teman. Cocok nih buat teman-teman yang sering kebut-kebutan ataupun yang ingin menyalip kendaraan teman-teman ya. Nah, di sini kita kembali dulu power modenya ke mode eco, karena di depan ada karcis ya, tiket. Nanti kita bakalan coba lagi ya.
bakalan coba lagi teman-teman ya. Kita nyalain ini kecilnya. Nah, di sini kita masih mode drive teman-teman ya. Kita masih mode drive ya, mode D. Nah, kita bakalan, nah ya gini aja nih. Kita bakalan ini teman-teman ya, pakai mode power teman-teman ya. Set, pakai mode power, kita coba langsung posisi power mode. Jadi tarikan tenaganya dia lebih meningkat teman-teman ya. Dan memang ini agak kondisi jalanan tol juga macet ya. Jadi tarikannya itu lebih ngejambak teman-teman ya. Tarikannya lebih ngejambak. Dan sekarang kita pakai mode pedal shift control, tetapi modenya ini kita ke S-in dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan pedal shift control, jangan lupa si tos transmisinya ini kita ke mode S teman-teman ya. Kita balik ke mode S. Nah, di sini S. Nah, sudah di mode S, teman-teman tinggal tekan tombol plus ini teman-teman ya. Nah, bagus ini. Nah, di sini langsung ke gigi 6 teman-teman ya, ke gigi 6 ya. Jadi percepatannya ini di 6 transmisi teman-teman ya. Nah, jadi kita bakalan nyoba pedal shift control ini. Nah, kalau untuk dikurangin ya tinggal dikurangin aja teman-teman ya. Jadi posisinya 5 ya. Dan ini pedal shift control ini cocok buat teman-teman yang bete kali ya, memakai mobil-mobil matic ataupun di jalan tanjakan. Dan ini pakai mode power juga, ini untuk akselerasinya juga jambakannya lebih berasa teman-teman ya. Atau ketika lagi jalanan tanjakan teman-teman ya. Ini ada di posisi 5 teman-teman, gear 5. Nah, kalau udah kayak begini ya teman-teman, kayak pakai mobil manual atau motor manual teman-teman ya. Pakai mobil manual atau motor manual ya. Mobil ngebunting. Nah, cocok. Di pedal shift control ini dia sampai percepatan ini ya 7 speed teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman pasti belum mencoba ya, yang belum mencoba teman-teman bisa coba pedal shift control ini, tapi lebih enaknya lagi pastinya di tol teman-teman. Dan teman-teman bisa gunakan tombol power mode ya, jadi buat meningkatkan daya akselerasi teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tuh dia 7 speed teman-teman ya. Dan buat nguranginnya ini teman-teman tinggal dikurangin aja ya. Nih, kurangin 6 ya. Kita bakalan keluar dari exit tol teman-teman ya. Kita bakalan keluar. Dia sampai 7 speed teman-teman ya, bukan 6 speed lagi. Tapi itu kalau misalkan teman-teman memakai pedal shift kayak pakai mobil manual atau motor manual teman-teman ya. Pakai mobil manual atau motor manual ya. Mobil ngebunting. Nah, cocok. Kita bakalan coba ya. Percepatan 6 nih ya, pakai mode power ya. Tarikan tenaganya juga enak banget ini halnya aja. Ini di gigi 6 nih. Cibubur ya, fast ya. Kita langsung keluar exit tol ya. Nggak kerasa ya. Ini udah di 100 km per jam ya. Enak banget ini buat satset-satset. Sumpah gokil ini. Bener-bener gokil nih. Pedal shift control diimbangi dengan mode power teman-teman ya.
Nah di sini mode eco, kita pakai mode eco teman-teman ya. Tapi kalau untuk Everest ya pastinya beda teman-teman ya. Jangan disamakan dengan mode hemat bahan bakar ya. Karena buat teman-teman yang sering suka kebut-kebutan, pastinya kalau namanya asumsi bahan bakar nggak begitu memikirkan teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan buat pakai knalpot racing ini lebih gurih lagi ya. Dan di sini kita pakai ke gigi 5, tinggal dikurangin aja teman-teman. Jadi buat ngurangin, teman-teman tinggal tekan tombol min yang ada di sini teman-teman ya. Kita mampir ke SPBU dulu kali ya. Sini kita pakai mode drive teman-teman. Nah buat teman-teman mungkin itu aja ya yang bisa saya videokan hari ini. Nah buat teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya biar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ya. Karena saya bakalan memberikan informasi yang menarik nih buat teman-teman terkait fitur-fitur dan juga problem pada kendaraan ya. Nah kalau gitu sampai jumpa, kita ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.